Haleluya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, mari kembali hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Kita persiapkan seluruh kehidupan kita, dimanapun Bapak Ibu saudara-saudari berada. Mari naikkan pujian syukur kepada Tuhan. Kita sembah Dia, kita agungkan Dia, kita tinggikan Dia. Hanya Dia yang layak dipuji dan ditinggikan. Kita naikkan pujian yang berkata, layakan ku hampiri tahta-Mu Tuhan. Mari naikkan pujian ini. Haleluya. Layakan ku hampiri tahta-Mu, layakan ku memuji sembah-Mu, layakan aku di hadapan-Mu, merasakan, menikmati hadirat-Mu. Basuh hatiku, basuh hatiku dengan darah yang mulia, basuh hatiku dari cemar dunia. Hanya dengan kesucianku berlayar ada di hadirat-Mu Bapa. haleluya. Mari minta kepada Tuhan, layakkan aku hampiri. Layakan ku hampiri tahta-Mu, layakan ku memuji sembah-Mu, layakan aku di hadapan-Mu, merasakan, menikmati hadirat-Mu. Mari sambil kita angkat tangan kepada Tuhan, katakan, basuh hatiku ya Tuhan dengan darah yang mulia, basuh hatiku dari cemar dunia. Hanya dengan kesucianku berlayar ada di hadirat-Mu Bapa. Basuh hatiku dengan darah yang mulia, basuh hatiku dari cemar dunia. Hanya dengan kesucianku berlayar ada di hadirat-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Pujian syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena Engkau Tuhan kami Yesus Kristus adalah Tuhan yang layak untuk dipuji, layak untuk disembah, layak untuk kami permuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu yang nyata bagi hidup kami ya Tuhan. Kami ada oleh karena pertolongan Tuhan saja. Kami ada oleh karena kemurahan-Mu saja ya Tuhan. Biarlah Engkau yang melayakkan kehidupan kami, untuk kami masuk dalam hadirat-Mu, memuji Engkau, meninggikan Engkau, memuliakan nama-Mu yang kudus ya Tuhan. Biarlah dalam ibadah kami hanya Tuhan saja yang ditinggikan, dipermuliakan. Terpujilah akan Engkau Tuhan. Engkau ada dimanapun kami berada. Saat kami memuliakan Tuhan, nama Tuhan saja yang ditinggikan, nama Tuhan yang diagungkan, Engkau disenangkan melalui pujian kami. Terpujilah akan nama-Mu Tuhan. Kami mulaikan ibadah kami penuh dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kita bersuka cita bersama-sama. Kita naikkan pujian yang berkata hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Karena bersama dengan Yesus kita akan terus indah dalam kehidupan kita. Haleluya. Naikkan pujian ini, hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Bersama dengan Yesus kita makin kuat. Haleluya. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari
indahnya. Sekali lagi, hari lepas hari. Amin. Lepas hari Bersama Yesus terus indah dalam hidup kita. Amin. hari lepas hari, aku cinta padanya. Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Hari lepas hari, bertambah-tambah indahnya. Haleluya. Oh, nama Tuhan seperti bangunan yang teguh. Naikkan pujian ini dengan sukacita. Haleluya. Amin. Seperti bangunan yang teguh, oh rahmat Tuhan, perlindungan yang tinggi, oh nama Tuhan, seperti tiang tuh bersandar, orang benarkan lari kepadanya, orang benarkan lari kepadanya. Oh, nama Tuhan. Haleluya. Seperti bangunan yang teguh. Amin. Oh, Nama Tuhan, perlindungan yang tinggi, oh nama Tuhan, seperti tiang tuh bersandar, orang benarkan lari kepadanya, orang benarkan lari kepadanya. Oh nama Tuhan. Haleluya. seperti bangunan yang teguh, oh nama Tuhan, perlindungan yang tinggi, oh nama Tuhan, seperti tiang tuh bersandar, orang benarkan lari kepadanya, orang benarkan lari kepadanya. Bilang takut membayar. Naikkan pujian ini. Haleluya. Membayar Hatimu bimbang. dan hatimu bimbang. Mari pandang pada Yesus. Pandang terus pada Tuhan, harap dan sembahyang dengan kuasa Roh Suci. Naik, naik, naik lebih tinggi, tinggi, haleluya tinggi, lewat gunung dan lembah. Bila takut membayar. Bila takut membayar dan hatimu bimbang, pandang terus pada Tuhan, harap dan sembahyang dengan kuasa Roh Suci. Naik, naik, naik lebih tinggi, tinggi, haleluya tinggi, lewat gunung dan lembah. Dengan kuasa Roh Suci. Dengan Amin. kuasa Roh Kita mau Suci. naik Naik, lebih naik, tinggi lagi. naik lebih tinggi, tinggi, haleluya tinggi, lewat gunung dan lembah. Tinggi, haleluya tinggi, lewat gunung dan lembah. Haleluya. Tinggi, haleluya tinggi, lewat gunung dan lembah. Haleluya. Haleluya. Tema ibadah hari ini adalah menanti-nantikan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, sambil kita terus berkata, "Ku tak dapat hidup tanpa Yesus. Aku tidak dapat hidup tanpa Engkau Tuhan dalam hidupku. Aku terus mau menanti-nantikan Engkau." Naikkan pujian ini yang berkata, "Ku tak dapat hidup tanpa Dia." Haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Ku
Dia sumber segala hidupku. Ku tak sanggup hidup tanpa Dia. Haleluya. Mari sambil kita angkat tangan kepada Tuhan, katakan, aku tidak dapat hidup tanpa Engkau Tuhan. Haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Yesus. Dia sumber segala hidupku. Ku tak sanggup hidup tanpa Dia. Dia sumber segala. Dia sumber segala hidupku. Ku tak sanggup hidup tanpa Dia. Haleluya. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita siapkan diri kita untuk kita dengar lagi firman Tuhan hari ini. Haleluya. Sambil kita terus nyatakan bahwa kerinduan kita kepada Tuhan. Haleluya. Kita rindu dipenuhi oleh kuasa-Nya. Kita rindu dipenuhi oleh hadirat Tuhan. Haleluya. Hadiratnya memenuhi kita semua. Dan kita kembali akan diisi oleh firman-Nya. Haleluya. Naikkan pujian ini. Haleluya. Betapa rindu hatiku Tuhan. Betapa rindu hatiku diam di hadirat-Mu, memandang wajah yang mulia dalam kekudusan-Mu. Kau tebus segenap dosaku dengan darah yang mulia. Dan sekarang ku layak menghampiri-Mu. Angkat hatimu. Angkat hatiku menyembah Kau Tuhan. Ingin ku rasakan jamahan-Mu Tuhan. Curahkan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Biar hidupku penuh melimpah kuasa-Mu. Nyatakan kepada Tuhan, betapa rindu hatiku Tuhan. Kami rindu diam di hadirat-Mu. Diam di hadirat-Mu, memandang wajah yang mulia Dalam dalam kekudusan-Mu. Kau tebus segenap dosaku dengan darah yang mulia. Dan sekarang ku layak menghampiri-Mu.
kami ini biar penuh melimpah Tuhan. penuh melimpah kuasa-Mu. Haleluya. Curahkan urapan-Mu itu Tuhan. Roh Kudus-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Biar hidupku penuh melimpah kuasa-Mu. Haleluya, haleluya. Betapa kami rindu Tuhan untuk berdiam di hadirat-Mu, di mana kami merasakan kuasa Tuhan bekerja, Roh Tuhan mengurapi kami, Roh Tuhan memulihkan kami di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah kerinduan akan Engkau itu terus ada dalam hati kami, sehingga kami semakin hari semakin rindu untuk terus terhubung dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, untuk kami menikmati Engkau, menikmati hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah menaikkan setiap pujian kami, kiranya Engkau berkenan akan setiap puji-pujian yang kami naikkan, dan biarlah Tuhan itu semua boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan saat ini kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, firman Tuhan yang akan mengubahkan kami, firman Tuhan yang akan menguatkan kami kembali, memulihkan kehidupan kami. Berbicaralah kepada kami melalui hamba-Mu Tuhan, sampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami, sehingga kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami, dan biarlah firman itu dapat kami lakukan dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan untuk kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan yang sudah kita rasakan di dalam hidup kita. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengikuti kebaktian ini dari rumah pun mengalami hal yang sama, di mana Tuhan terus bekerja, terus nyatakan kuasa-Nya dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan dan merenungkan bersama dengan tema yang diberikan kepada saya adalah menanti-nantikan Tuhan. Sebabnya mari kita membuka Alkitab kita di dalam Kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-40, Yesaya pasal 40 di ayat yang ke-31. Yesaya pasal 40 ayat 31 di sana berbunyi demikian. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang. Dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di dalam nasihat dan bisa dikatakan juga ini merupakan peringatan kepada orang-orang Israel yang pada saat itu mereka sedang ada dalam penindasan. Mereka sedang ada dalam pembuangan di Babel. Dalam peristiwa ini kita melihat bahwa orang-orang Israel adalah merupakan bangsa pilihan Allah. Dan mereka adalah bangsa yang selalu dipelihara dan selalu disertai oleh Tuhan di dalam setiap apa yang mereka lakukan.
Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, ketika mereka ada di pembuangan, banyak hal yang mereka alami di dalam perjalanan kehidupan mereka. Mereka mengalami penindasan yang cukup berat, sehingga membuat orang-orang Israel merasa tertekan dengan hal ini. Tetapi ketika Nabi Yesaya dalam nubuatannya menyatakan, memberikan kepada orang Israel sebuah pernyataan yang menguatkan, meneguhkan kepada mereka ketika mereka ada dalam masa-masa yang sulit seperti itu. Kalau kita melihat di dalam pasal 40 ini di ayat yang pertama, ketika Nabi Yesaya menubuatkan akan di mana mereka akan mengalami sebuah penghiburan, di mana mereka akan mengalami pertolongan dari Tuhan, di dalam ayat 1 dikatakan di sana begini, hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat dengan segala dosanya. Nah, hal ini disampaikan oleh Nabi Yesaya, di mana bahwa orang Israel selama mereka ada dalam perbudakan, perhambaan, di pembuangan di Babel, mereka banyak mengalami tekanan hidup. Mereka banyak mengalami hal-hal yang dimana membuat orang Israel merasakan satu tekanan hidup yang sangat berat. Ini membuat orang-orang Israel yang pada awalnya mereka setia kepada Tuhan, mereka bergantung, sudah pasti mereka bergantung kepada Tuhan, tetapi dengan persoalan yang tidak pernah selesai, membuat mereka merasa bahwa Tuhan itu sudah tidak lagi menolong mereka. Mereka merasa bahwa Tuhan itu sudah membiarkan mereka. Itu sebabnya kalau kita membaca di ayatnya yang ke-18 masih di dalam pasal 40 ini, di sana dikatakan begini, jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan Dia? Nabi Yesaya katakan kepada orang Israel, mereka menyamakan Allah itu dengan siapa? Karena Nabi Yesaya melihat bahwa betapa susahnya, betapa sulitnya orang Israel harus mempertahankan hidup mereka ada di pembuangan. Seolah-olah Allah itu sudah tidak lagi memperhatikan mereka. Tetapi kalau kita membaca di ayat yang pertama tadi di pasal yang ke-40 ini, sebuah seruan di sana dikatakan bahwa orang-orang Israel akan dihiburkan. Mereka diminta untuk tenang. Sebab dikatakan di sana bahwa perhambaan mereka sudah berakhir. Nah, inilah yang dikatakan, yang saya katakan tadi, bahwa ini adalah merupakan peringatan sekaligus nasihat yang diberikan oleh Nabi Yesaya di dalam nubuatannya kepada orang Israel. Nah, di dalam ayat-ayat di dalam pasal yang ke-40 ini kita melihat bahwa ayat yang ke-25, penekanan di dalam ayat yang ke-25 ini, Allah lewat Nabi Yesaya kembali mengungkapkan sebuah pernyataan, atau dapat dikatakan Allah seperti mengeluh dengan kehidupan orang Israel. Allah berkata lewat Nabi Yesaya, dengan siapa hendak kamu samakan aku, kata Tuhan, seakan-akan aku seperti dia. Dia yang dimaksudkan oleh
Tuhan yang disampaikan lewat nubuatan Nabi Yesaya adalah sesuatu yang menjadi pengharapan, sesuatu yang menjadi kekuatan orang Israel. Karena mereka merasa bahwa Tuhan tidak lagi menolong mereka. Nah, kemudian dikatakan di sana ayat yang ke-26, arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Allah menggambarkan bahwa di tengah-tengah ketidakberdayaan orang Israel ketika mereka ada di dalam pembuangan, Allah menggambarkan bahwa hanya Dialah yang dapat memberikan pertolongan. Hanya Dialah yang dapat memberikan perlindungan, kekuatan kepada orang Israel. Dan ayat yang kita sudah baca tadi, di mana ini adalah merupakan satu pengharapan yang disampaikan kepada orang Israel. Ayat yang ke-29 kita lihat di sana. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang mudah menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Allah minta kepada orang Israel untuk mereka tetap percaya kepada Tuhan. Untuk mereka tetap bergantung kepada Tuhan. Bukan lagi kepada kekuatan-kekuatan lain. Dan dikatakan di sana bahwa Allah memberi kekuatan kepada yang lelah. Segala penderitaan yang dialami oleh orang Israel, mungkin mereka lelah dengan penderitaan itu. Tetapi Allah berfirman lewat Nabi Yesaya, dikatakan bahwa Allah sanggup memulihkan setiap kesusahan, penderitaan yang dialami oleh orang-orang Israel. Tapi yang Allah minta kepada mereka adalah mereka mau berharap, bergantung hanya kepada Tuhan dengan menanti-nantikan Tuhan. Dengan menanti-nantikan Tuhan di dalam pengharapan mereka. Biarlah mereka tetap hanya menantikan Tuhan, berharap kepada Tuhan saja gitu saudara. Terkadang di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, seringkali dalam situasi-situasi tertentu, ketika kita berhadapan dengan penderitaan, pencobaan yang datang bertubi-tubi gitu saudara ya. Yang datang tidak ada henti-hentinya. Pencobaan ini kok nggak ada henti-hentinya. Secara badani kita, jasmani kita, secara manusia kita, rasanya tidak sanggup. Rasanya tidak mungkin kita akan melewati masalah ini. Rasanya kita tidak mempunyai kekuatan lagi. Tapi kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, ini bukanlah sesuatu pernyataan atau perkataan yang disertai hanya sebagai hiasan-hiasan untuk menghibur saja, tetapi ini disertai nubuatan di mana hal itu akan terjadi. Menanti-nantikan Tuhan. Karena di ayat yang ke-29 tadi kita sudah baca, Dia memberikan kekuatan. Ayat 30, orang-orang mudah boleh menjadi lelah dan lesu. Bahkan teruna-teruna jatuh tersandung. Ini menggambarkan bahwa kekuatan manusia itu terbatas. Kekuatan dunia terbatas. Segala sesuatu yang dimiliki oleh manusia di dalam dunia ini, itu terbatas. Tetapi ketika kita menanti-nantikan Tuhan,
ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan, ketika kita ada di dalam doa kita dengan Tuhan, di sana ada kekuatan. Di sana ada kekuatan baru. Yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, mereka itu seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Artinya burung raja wali menggambarkan satu kekuatan di mana ketika dia terbang tinggi, dia mendapatkan satu kekuatan sehingga dia tetap terbang bertahan lama untuk tetap ada di udara. Dia memiliki kekuatan. Begitu juga orang yang menanti-nantikan Tuhan, dikatakan oleh Nabi Yesaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, menanti-nantikan Tuhan adalah merupakan hal yang seringkali membuat beberapa orang percaya merasa bosan karena mungkin terlalu lama menanti-nantikan Tuhan. Seringkali kita terlalu berharap dengan pertolongan Tuhan itu secara instan. Apa yang kita minta hari itu juga dijawab oleh Tuhan. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, menanti-nantikan pertolongan Tuhan, bukan saja kita hanya menanti-nanti begitu saja, artinya kita menanti dengan kekuatan kita. Tetapi di dalam penantian kita, di dalam kita menanti jawaban doa kita dari Tuhan, Tuhan berikan kekuatan kepada kita. Di dalam kita berharap, di dalam kita menantikan Tuhan, Tuhan berikan kekuatan sehingga kita dimampukan untuk tetap bertahan, menunggu, menantikan Tuhan menyatakan kuasanya dalam hidup kita. Saudara, di dalam Alkitab menceritakan tentang seorang yang bernama Hana. Di dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-28. Di sana ada seorang ibu, seorang wanita yang bernama Hana. Kalau kita melihat di dalam 1 Samuel pasal 1, Hana ini adalah merupakan istri dari seorang Israel, seorang yang percaya kepada Tuhan yang bernama Elkana. Dia adalah seorang yang setia, dia adalah dari suku Efraim. Dia mempunyai istri, yang pertama adalah Hana. Istri yang kedua adalah Penina. Hana, semenjak dia menikah dengan Elkana, belum punya anak. Belum dikaruniai seorang anak. Berbeda dengan Penina. Penina ketika dia menikah dengan Elkana, mereka dikaruniai anak. Penina yang merasa bahwa dia adalah orang yang paling beruntung karena dia punya anak dengan Elkana. Dia mulai meremehkan Hana. Hana mulai merasa, kalau bisa dikatakan dia mulai merasa tertekan dengan hal ini. Penina dengan bangganya menunjukkan bahwa dia punya anak. Sementara Hana belum punya anak. Apa yang dilakukan oleh Hana? Dia datang kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia menanti-nantikan Tuhan. Di tengah-tengah dia menanti-nantikan jawaban doa dari Tuhan. Dia banyak mengalami hinaan, banyak mengalami, ya kalau bisa dikatakan dia dikata-katainlah oleh Penina salah satunya, dan orang-orang banyak pada waktu itu mengatakan bahwa Hana sudah tidak mungkin punya anak. Ini yang saya katakan tadi, ketika kita menanti-nantikan Tuhan, Tuhan tidak membiarkan kita menanti-nantikan Dia dengan kekuatan kita sendiri. Karena Tuhan tahu kemampuan kita. Tapi di dalam penantian kita, di dalam kita menanti-nantikan Tuhan,
jawaban doa dari Tuhan, Tuhan selalu memberikan kepada kita kekuatan, kemampuan itu untuk kita tetap bertahan, menantikan jawaban doa kita. Ini yang dialami oleh Hana. Saudara bisa bayangkan setiap hari dia harus ketemu dengan Penina yang begitu sombong, bangga dengan apa yang sudah dikaruniai anak baginya. Rasanya mau ditaruh di mana mukanya si Hana ini gitu saudara. Tapi Hana tetap melakukan dengan setia. Dia berdoa. Dia datang berdoa, selalu berdoa. Dia minta Tuhan berikan kepadanya seorang anak. Dan Tuhan mendengar. Tuhan melihat kesungguhan hati dari Hana. Di dalam dia menanti-nantikan kehadiran seorang anak. Dia tetap berdoa kepada Tuhan. Sekalipun dia harus melewati, harus mengalami hal-hal yang kurang menyenangkan di dalam keluarganya. Dia tetap berdoa kepada Tuhan. Dia tetap minta kepada Tuhan karena dia percaya bahwa hanya Tuhan yang sanggup memberikan itu. Dan kita tahu bersama. Pada akhirnya Tuhan jawab doa Hana. Karena Tuhan melihat kesungguhan hati Hana. Sekian lama dia menanti-nantikan seorang anak. Di dalam masa-masa itu dia bergantung berharap kepada Tuhan. Dan itu membuat Hana tetap setia kepada Tuhan. Sekalipun dia dikatakan seperti apapun seorang yang mandul, tetapi dia tetap setia kepada Tuhan. Dia tetap bertahan. Ada kekuatan Tuhan dalam kehidupan Hana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Di dalam kita menantikan Tuhan. Apakah itu kita menantikan pertolongan Tuhan? Apakah kita menantikan jawaban doa dari Tuhan? Nantikanlah itu dan berharaplah hanya kepada Tuhan. Bergantunglah hanya kepada Tuhan. Jangan bergantung kepada kekuatan-kekuatan lain. Jangan bergantung kepada pernyataan-pernyataan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi bergantunglah, percayalah kepada Tuhan dan firman-Nya. Hana berdoa. Dia tetap berdoa. Apapun orang katakan tentang dia, dia tetap berdoa. Dia tetap berdoa dan berdoa kepada Tuhan. Itulah pengharapan, itulah penantian. Dan Tuhan jawab tepat pada waktunya. Ketika kita menanti-nantikan Tuhan, selain Tuhan memberikan kekuatan dalam masa penantian itu, Tuhan pun menjawab setiap doa kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah selalu menanti-nantikan Tuhan dan tetap bergantung hanya kepada Tuhan. Jangan bergantung kepada hal-hal yang lain. Kalau di dalam Roma pasal yang kelima, Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat yang ada di Roma, Roma pasal yang kelima, Roma pasal yang kelima ayat yang pertama di sana dikatakan begini. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ayat 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan
tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, di dalam pengharapan kita kepada Tuhan, Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Roma, dia bermegah di dalam kesengsaraannya. Artinya bahwa sekalipun dia harus mengalami penderitaan, sekalipun dia harus mengalami kesusahan, sekalipun dia harus mengalami kesulitan, dia bermegah di sana. Dia berharap hanya kepada Tuhan. Karena dia tahu, karena Rasul Paulus tahu bahwa ketika dia bermegah dan berharap di dalam Tuhan, dia yakin dia akan menerima kemuliaan Allah itu. Dia yakin dia akan menerima jawaban dari setiap penantiannya kepada Tuhan. Sehingga dikatakan oleh Rasul Paulus, bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Di balik setiap persoalan, di balik setiap masalah, di balik setiap pencobaan, ketika kita bergantung, berharap kepada Tuhan, itu akan membuat kita semakin bertekun kepada Tuhan. Bukan pada akhirnya kita meninggalkan Tuhan, tidak. Tetapi dengan setiap persoalan yang kita alami, membuat kita semakin bertekun kepada Tuhan. Membuat kita semakin berharap kepada Tuhan. Apapun persoalan yang Bapak Ibu Saudara alami di hari-hari ini. Berat mungkin kita rasakan itu. Tetapi bukan berarti dengan kesengsaraan yang kita alami itu, kemudian kita meninggalkan Tuhan, kemudian kita mencari kekuatan lain. Tetap terus berharap kepada Tuhan. Dengan kita tetap terus berharap kepada Tuhan, akan membuat kita semakin bertekun kepada Tuhan. Akan membuat kita semakin melihat pekerjaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Akan membuat kita semakin melihat bahwa Tuhan bekerja dengan indah bagi kita. Selama kita bergantung, selama kita berharap kepada Tuhan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Haleluya. Pengharapan kita di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Tuhan tidak pernah membuat kita selalu ada di dalam kekecewaan itu. Ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, yang membuat kita kuat. Walaupun secara manusia seringkali muncul rasa kecewa dengan apa yang kita alami. Tetapi Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita. Selama kita bergantung kepadanya, ada kekuatan yang Tuhan berikan. Orang yang selalu menanti-nantikan Tuhan, diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk dia tetap berharap kepada Tuhan, bukan bergantung kepada kekuatan lain. Tidak ada kekuatan lain di dalam dunia ini yang dapat memberikan kepada kita pengharapan yang baru itu. Hanya di dalam Tuhan. Dan pengharapan di dalam Tuhan, Rasul Paulus katakan, itu tidak mengecewakan. Itu tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu ada di dalam hati kita, ada di dalam hidup kita. Bertujuan adalah untuk memberikan kekuatan, memberikan penghiburan kepada kita ketika kita ada dalam penantian-penantian itu. Masa-masa penantian itu, kita perlu kekuatan dari Tuhan. Roh Kuduslah yang memberikan kekuatan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian jemaat Tuhan yang sedang mengalami masalah hari-hari ini. Jangan takut. Jangan pernah kecewa dengan apa yang kita alami. Berharap terus kepada Tuhan. Dalam pengharapan kita tidak mengecewakan.
Rasul Paulus katakan tidak mengecewakan. Dalam pengharapan kita ada kekuatan yang Tuhan berikan sehingga ketika jawaban doa kita dinyatakan, itu tidak membuat kita menjadi lemah, tetapi membuat kita semakin bertekun kepada Tuhan. Masih di dalam surat Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-24. Ya, Roma pasal 8 ayat 24 di sana berkata begini. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Di dalam pengharapan kita belum melihat seperti apa Tuhan nyatakan apa yang menjadi doa kita. Kalau sudah kita lihat itu sudah bukan lagi pengharapan. Tetapi Rasul Paulus katakan pengharapan kita adalah sesuatu yang belum kelihatan. Tetapi dengan kita berharap, kita bergantung, kita menanti-nantikan itu yang belum kita lihat, itu akan membuat kita semakin bertekun di dalamnya. Membuat kita semakin bertekun. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Haleluya. Tuhan berharap kita semua menantikan dengan berharap dan bertekun di dalam doa. Hanya itulah kekuatan kita. Kita berharap menantikan pertolongan Tuhan di dalam doa. Oleh sebab itu, sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, tetaplah kita terus berdoa. Apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, tetaplah kita berdoa kepada Tuhan. Kita tetap mempunyai hubungan yang kuat dengan Tuhan. Kita selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Karena di dalam kita menanti-nantikan jawaban Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, kita memiliki hubungan yang indah dengan Tuhan. Di mana? Di dalam doa kita kepada Tuhan. Jangan pernah kita tinggalkan jam-jam doa kita dengan Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Hana tadi? Dia tidak pernah melewati waktu-waktu di mana dia harus datang berdoa kepada Tuhan. Dia tetap berdoa, apapun yang dikatakan kepadanya, dia tetap berdoa, dia tetap melakukan apa yang Tuhan mau, dia tetap berkomunikasi dengan Tuhan. Rasul Paulus katakan, pengharapan itu tidak mengecewakan. Karena kasih Allah itu sudah ada di dalam hidup kita lewat Roh Kudus. Jadi, menanti-nantikan Tuhan, berharap kepada Tuhan, akan membuat kita semakin lebih bertekun lagi kepada Tuhan. Ayat yang terakhir, Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal yang keempat. Kita membaca ayatnya yang ke-6. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Satu nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Dia katakan di sana, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu
dalam Kristus Yesus. Ini yang harus ada dalam kehidupan kita. Ini yang harus tertanam dalam pemahaman kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tidak perlu kita khawatir dengan apa yang dikatakan oleh orang lain begini tentang kita. Mereka boleh berkata kepada kita begini. Tujuannya adalah untuk melemahkan iman kita. Tujuannya adalah supaya kita tidak lagi berharap kepada Tuhan. Tujuannya adalah supaya kita tidak lagi bergantung kepada Tuhan. Tetapi Rasul Paulus katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Apapun juga. Apapun yang membuat saudara khawatir, jangan pernah menjadi lemah dengan segala sesuatu yang ditawarkan, yang disodorkan kepada kita. Tetapi dikatakan di sana, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa. Nantikanlah Tuhan, nyatakanlah itu kepada Tuhan di dalam doa dengan permohonan dan ucapan syukur kepada Tuhan. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Inilah yang membuat kita tetap kuat. Inilah yang membuat kita tetap bertahan di dalam setiap persoalan yang kita alami. Ketika kita berharap, ketika kita bergantung kepada Tuhan, segala sesuatu yang kita alami, nyatakanlah itu kepada Tuhan. Apapun itu, dalam segala hal apapun yang kita alami, katakan itu kepada Tuhan. Sampaikan itu kepada Tuhan. Tidak perlu kita sampaikan kepada orang lain, sampaikan itu kepada Tuhan. Di mana? Di dalam doa kita kepada Tuhan. Maka kekuatan Allah, damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal manusia, yang melampaui semua kekuatan yang ada di dalam dunia, itulah yang memberikan kekuatan kepada kita, memelihara hati kita, supaya hati kita tetap fokus kepada Tuhan, hati kita hanya kepada Tuhan, pikiran kita hanya kepada Tuhan, yaitu di dalam Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya katakan bahwa apapun persoalan kita yang kita hadapi di hari-hari ini, tetaplah bergantung kepada Tuhan, tetaplah percaya kepada Tuhan, dan tetaplah berdoa. Apapun itu, apapun yang terjadi, tetaplah berdoa kepada Tuhan. Karena Roh Kudus yang ada pada kita, dialah yang selalu menuntun kita untuk melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Jemaat Tuhan, mari sama-sama kita nyanyikan itu pujian, bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah hidup kita, demikianlah apa yang kita rasakan di hari-hari ini. Kita haus akan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di
mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Haleluya. Mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Kami selalu menanti-nantikan Engkau Tuhan. Engkau pengharapan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami percaya ada kekuatan di sana Tuhan. Kekuatan dari Tuhan yang memampukan kami untuk tetap ada di dalam Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya. Mengalirlah
menjadi permohonan kami kepadamu Tuhan. Di dalam kami menanti-nantikan Engkau Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu itu ada di dalam kehidupan kami, memenuhi setiap kami Tuhan. Tuhan, Engkau selalu menolong kami. Tuhan, tolong setiap jemaat-Mu yang ada ya Tuhan. Tuhan kenal apa yang menjadi pergumulan mereka. Tuhan tahu apa yang mereka nanti-nantikan di hari-hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan akan tetap terus memberikan kekuatan kepada setiap kami ya Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah kami tetap selalu ada di dalam Engkau. Berharap, bergantung sepenuhnya hanya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolong setiap jemaat-Mu. Apapun yang menjadi persoalan mereka. Kalau mereka sakit saat ini Tuhan, kami berdoa Tuhan menjamah mereka Tuhan. Tangan-Mu yang penuh kuasa itu menjamah mereka dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan nyatakan kesembuhan. Tuhan nyatakan jawaban doa mereka. Jawaban doa dari jemaat-Mu selama ini Tuhan. Nyatakan itu Tuhan. Itulah yang menjadi pengharapan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Bapa yang baik. Terima kasih untuk ibadah yang diberkati pada saat ini Tuhan. Dan kami percaya berkat Tuhan selalu tercurah dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan pada akhirnya jemaat Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penghentaran serta persekutuan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat ini, besok, dan seterusnya sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya bersama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.